Dasar si keriting gila, tangan gue sampai memar gini. Ocehan Meti sembari mengusap pelan pergelangan tangannya yang memerah bekas cekalan si Felix tadi. Saat ini gadis itu sudah berada di lantai dasar dan tengah berjalan di lorong hendak menuju kelasnya. Sebentar, ucapan si Felix tadi kok kayak ada yang aneh ya? Heran Meti memikirkan kejadian intimidasi saat di rooftop, hingga pandangan matanya tersengaja melihat sesosok yang dikenal. Mel, panggilan dia yang seketika langkah kaki gadis itu terhenti dan berbalik menoleh. Oh, nyet. Meti langsung berjalan mendekati gadis tersebut dan berdiri di hadapannya. Habis dari mana lo? Selin di mana? Melinda tampak tertawa hampa dan menggaruk bagian kepala yang tak gatal. Gue habis dari ruangan OSIS, ngembaliin kunci rooftop. Kalau Selin udah di kelas dia. Begitu ya. Manggut-manggut paham Meti seiring kedua mata bulatnya itu berubah menyipit selidik. Mel, ada yang mau gue tanyain. Lo bisa kan jawab jujur ke gue? Hah? Melinda sedikit tersentak menatap dalam diam tanpa mengangguk ataupun menggeleng. Di rooftop, Felix bilang lo pernah dapat surat peringatan. Dan itu pun sudah 2 kali. Lalu kunci itu lo bilang ke kita lo dapat dari Pak Wono secara baik-baik. Tapi tadi Felix bilang dia yang ngasih. Sebenarnya yang benar yang mana sih, Mel? Keringat dingin muncul ke permukaan kening Melinda yang terlihat gelisah dan gugup. Gue pernah beberapa kali datang ke sekolah tapi bolos semua pelajaran dan pergi ke rooftop untuk tidur juga main game. Lalu yang kedua kalinya saat itu senior Felix memergoki gue. Dan karena catatan gue sudah dapat surat peringatan 2 kali, gue memohon ke dia untuk tidak dilaporkan ke Wakasek. Yang akhirnya dia nyetujuinya, tapi dengan syarat. Syarat? Melinda mengangguk mengiyakan. Dia menyuruh gue untuk melaporkan padanya setiap langkah gerak-gerik lo ke dia. Dari lo pergi kemana, dengan siapa saja, dan harus selalu bersama lo kemanapun lo berada. Gue harus pastikan melapor semua itu padanya. Mendengar hal itu, Meti dibuat terpaku diam. Pantas saja si Felix selalu tahu apapun hal yang terjadi padaku. Ternyata teman gue sendiri yang jadi kacung mata-matanya. Dan Melinda yang melihat temannya hanya terdiam tak menanggapinya sama sekali. Ada rasa bersalah dan gelisah dalam hatinya, takut jika sahabatnya itu marah. Nyet, itu maafin gue. Gue tidak bermaksud jadi mata-matain lo. Saat itu gue gak punya pilihan selain mengiyakan penawaran senior Felix. Gue kelihatan ngejual lo kan? Seharusnya gue gak ngelakuin itu. Maafin gue, Nyet. Gue bener-bener nyesel sudah memanfaatkan lo untuk keadaan gue. Meti masih terdiam hanya menatap dalam kekecewaan terhadap sahabatnya itu. Sehingga membuat perasaan Melinda semakin merasa bersalah dan sedih. Dan beberapa saat kemudian, mereka berdua telah kembali ke dalam kelas dan duduk di kursinya masing-masing. Pelajaran kali ini guru memasuki kelas dan menjalankan tugasnya mengajar. Sehingga suasana dalam kelas tersebut terasa tenang dan damai. Para murid di kelas itu tampak fokus memperhatikan pelajaran dan dengan tenang menyalin tulisan di whiteboard ke buku catatan. Akan tetapi tidak dengan gadis bernama Meti. Dia tampak melamun berpangku dagu dan malah mencoret-coret buku catatannya dengan ballpoint. Dia masih memikirkan tentang kejadian yang terjadi tadi, serta ungkapan Melinda yang ternyata telah mengkhianatinya. Benar-benar gila. Untuk apa dia berbuat begitu? Kan bisa dia langsung tanya aja ke gue.
Ngapain harus pakai cara ngawasin sampai jadiin temen gue mata-mata segala? Terbayang lagi kejadian ketika di tangga saat dirinya dipojokkan ke dinding oleh si Felix, membuat pergerakan jemari tangan Matty seketika terhenti. Kenapa dia bersikap aneh, yang bahkan selama ini tidak pernah dia lakukan? Apa karena dia stres sudah kelas 3 dan banyak ujian, sampai bertingkah aneh begitu? Sekiriting, bikin gue stres juga mikirinnya. Dan Celine yang melihat raut muka gelap dari kedua sahabatnya itu, dia yang merasa ada kecanggungan dan masalah dari kedua sahabatnya Matty dan Melinda. Secara tiba-tiba dia menyodorkan sebuah catatan ke bangku belakang yang seketika lamunan si Matty terbuyarkan. Matty menatap selembar kertas bertuliskan sebaris kata, "Matt, lo lagi marahan ya sama si Linda?" Malas meladeni, Matty menyingkirkan kertas tersebut ke pinggir karena memang dirinya hanya duduk sendirian di bangku itu. Kembali Celine memberikan selembar kertas dengan tulisan lain. "Gue tahu lo pasti kesel gara-gara kejadian di atas tadi. Dan kita yang gak bisa berkutik saat lo diseret sama ketua OSIS. Jadi maafin kita ya, Matt. Please jangan marah dong." Alis Matty sedikit terangkat sebelah. Apa dia juga tahu soal kesepakatan kunci itu? Jadi hanya gue nih yang tak tahu apapun. Batin dia sembari menggerakkan jemari tangannya untuk membalas catatan tersebut dan melemparkan ke meja depan, yang langsung dibaca oleh Celine. "Lo juga mata-matanya dia?" "Hah?" Terlongo Celine membaca tulisan tersebut. Dan ketika dia hendak membalas lagi, sebuah kapur tulis terlempar dan mengenai kepalanya, membuat dia mengaduh dan menoleh yang mendapati tatapan horor dari sang guru. "Celine, perhatikan pelajaran. Jangan bermain-main, atau tidak kamu bisa keluar." Teguran guru tersebut dengan wajah tegasnya, membuat Celine seketika menciut menunduk. Iya pak." Padahal gue mau tahu maksud dia mata-mata tuh siapa. Sial, gue penasaran banget. Sedangkan Matty di bangku belakang tampak tenang dan santai, seolah sedang mencatat pelajaran yang padahal sedang coret-coret tak jelas. Waktu pun berlalu dan kini telah memasuki sore hari. Pintu kembar ruangan utama itu terbuka dan masuklah Felix yang bertemu langsung dengan seorang gadis yang tampak merunduk sedang mengganti sepatu dengan sandal rumah. "Kacang, kenapa lo pulang duluan tanpa menunggu gue?" tanya Felix sembari membuka sepatu ikut menggantinya dengan sandal rumah. Karena hati masih merasa kesal terhadap lelaki itu, sengaja Matty berjalan begitu saja mengabaikan si Felix. Melihat hal itu, "Hei, orang nanya itu dijawab. Kenapa lo pulang sendiri tanpa ngasih kabar apapun dulu ke gue?" Felix segera menyusul mensejajari langkah gadis yang sedang merajuk tersebut. "Bukannya tanpa gue bilang juga lo pasti bisa tahu sendiri kan?" sahutan Matty ketus. Alis Felix sedikit berkerut bingung menatap belakang kepala gadis di hadapannya. "Bagaimana gue bisa tahu kalau lo sendiri gak ngasih kabar?" Langkah kaki Matty terhenti, begitupun Felix ikut terhenti. Dia membalikkan badan menatap tajam tersirat kekesalan dan amarah pada lelaki jangkung di hadapannya itu. "Lo kan udah jadiin temen gue mata-mata, jadi buat apa lagi gue ngasih kabar ke lo?" "Hah?" Dalam sepersekian detik Felix tiba tertegun menatap dalam diam tak bisa membantah. "Gue gak suka ya hidup gue diawasin kayak gitu. Gue bukan kriminal dan juga bukan artis. Buat apa sih lo sampai harus nyuruh temen-temen gue jadi mata-matain gue segala? Kalau ada sesuatu yang ingin lo tahu, kan lo bisa tanyain langsung ke gue. Jangan malah minta orang lain jadi mematai gue." Cerocos Matty menggebu mengeluarkan kekesalan dalam hati. "Gue lakuin itu bukan untuk mematai lo. Gue hanya tidak mau. Gue gak mau dengar alasan lo. Sudah jelas perbuatan lo itu salah. Pokoknya gue gak mau hidup diawasi seperti itu. Jadi stop it, oke?" Lalu setelah mengatakan hal tersebut, Matty kembali berbalik dan melanjutkan lagi melangkah lebar menuju tangga.
meninggalkan si Felix yang mematung di tempat memandangi kepergiannya.